Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan mengupas masalah hari kiamat lagi ya. Bahwa sebenarnya adanya manusia dituntut untuk mempercayai hal-hal yang gaib misalkan, termasuk diantaranya adalah nanti ada masa di mana manusia dibangkitkan kembali semacam itu, dan itu sepertinya bagi mereka yang ateis, bagi mereka yang notabene mengedepankan akal, tentu tidak akan mempercayainya. Sebab ini tidak logis. Bahkan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, memang banyak ayat-ayat yang mengatakan demikian itu. Sehingga saya lupa ayatnya ya, pokoknya intinya seperti ini. Bagaimana saya kemarin ini tidak berasa atau tidur lah semacam itu karena telah mati, kemudian ujuk-ujuk dibangkitkan dan dihidupkan kembali dan merasa hidup kembali, bukan merasa lagi tapi memang hidup kembali semacam itu. Lalu dia mengatakan, aduh celakanya, sewaktu di dunia saya tidak percaya, ternyata di sini nyata ya. Semacam itu. Sehingga pemikiran seolah-olah dunia ini hanya terjadi cokro manggilingan, zaman cokro manggilingan hanya terjadi pengulang-ulangan sejarah semacam itu, pengulang-ulangan sejarah di masa lalu, terus berubah sedikit, terjadi lagi, kemudian hancur lagi, kemudian dipilihkan orang-orang lagi ya, beberapa orang lagi, kemudian dimunculkan itu, berkembang dia dan menjadi banyak, kemudian berubah lagi, maksiat lagi terhadap Allah, kemudian dihancurkan lagi dan diulang terus-menerus, seolah itu kejadian cokro manggilingan semacam itu. Saya sangat ini bab ini ya, bisa saya akan mengajak berpikir sampean. Kalau sampean katakanlah saat ini sampean sudah berumur 40 tahun ya. Coba bayangkan 50 tahun yang lalu sampean berwujud apa, bahkan bakal kejadiannya sampean belum ada. Tetapi setelah 50 tahun berikutnya sampean sudah berwujud manusia dan sekarang sudah berumur 40 tahun. Sehingga 10 tahunnya sebelumnya sampean menjadi itu, jadi apa sampean? Inilah sebenarnya masuk akal tapi tidak logis. Semacam. Karena apa? Karena tahu-tahu setelah 50 tahun berikutnya sampean sudah berumur 40 tahun. Semacam itu. Dan itu tidak berasa sama sekali jika sampean berkembang, bertumbuh, lalu menua semacam itu, kemudian rambut beruban, kulit keriput semacam itu. Ini tidak berasa. Padahal jiwa sampean seolah-olah diri sampean masih sehat, masih kuat. Ya seolah-olah umur di antara 20 sampai 30-an tahun semacam itu. Gitu. Ini nyata. Setelah 50 tahun berikutnya sampai sudah berumur 40 tahun. Dan itu dulunya tidak ada bakalnya, sekarang sudah menjadi seperti itu. Oleh karena itu, itulah yang saya gambarkan.
bahwa setelah kematian nanti ada kebangkitan. Sampean akan dibangkitkan kembali. Ini janji Allah semacam itu. Ya. Karena apa? Karena yang menjadikan sampean dari dulunya tidak ada ini menjadi ada ini Allah semacam itu. Dan Allah telah mengatakan bahwa setelah sampean dimatikan ini akan dibangkitkan kembali di alam akhirat macam itu, ya toh. Oleh karena itu mulailah berpikir, jangan pemahaman sampean selama ini salah menurut Allah, ya, hanya benar menurut nafsu keinginan sampean saja, ya. Benar menurut Allah itu yang bagaimana? Ya menurut saya yang harus ada petunjuk-petunjuk Allah di dalamnya, yaitu Al-Quran lah semacam itu, ya. Oleh karena itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Nabi Uzair itu pernah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan hanya man, ya, bukan langsung nama semacam itu, tapi banyak ahli ulama mengatakan bahwa yang dimaksud man itu adalah Nabi Uzair semacam itu. Bahwa Nabi Uzair itu pernah berjalan di sebuah kota ramai, ya. Terus melewatinya, kemudian mungkin agak di pinggiran hutan, kemudian dia merasa lelah, kemudian ngelayah-layah di samping pohon, khimarnya ditambatkan di pohon itu, dia kena angin semili, kemudian dia ngantuk dan tidur. Kemudian oleh Allah ditidurkannya itu selama 100 tahun macam. Sehingga setelah 100 tahun si Nabi Uzair ini dibangkitkan oleh Allah macam. Ya ujuk-ujuk tahunya Uzair itu ya ujuk-ujuk semacam bangun tidur itu aja, karena dia tidak tahu sebenarnya dia telah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun macam itu. Sehingga ditanya oleh Allah, ya, Uzair, sampean tidur ini berapa saat, ya, berapa jam misalkan. Dijawab oleh Uzair bahwa kalau mungkin tadi menurut saya mau tidurnya itu hari menjelang tengah hari, dan sekarang ini lingsir, ya mungkin 1 jam 2 jam semacam itu, ya. Jawab kalau yang Nabi Uzair semacam. Sehingga diberitahukan oleh Allah bahwa sebenarnya Uzair sampai sudah mati tidur ini selama 100 tahun. Masa, ya, mungkin dalam hatinya tidak percaya. Kemudian ditunjukkanlah oleh Allah khimar yang ditambatkan dulu di pohon itu. Pohonnya semakin besar, ya. Kemudian ditunjukkan oleh Allah bahwa tulang belulangnya ini mengumpul, lalu dengan sendirinya daging-dagingnya juga menutupi tulang tersebut secara otomatis saja, ya begitu saja, tidak perlu dipikir, tidak ada proses macam apa, yang tahu-tahu ya muncul begitu aja, tulangnya berkumpul kemudian ditutup oleh daging semacam itu, dan ujuk-ujuk khimar ini hidup kembali, ya seharusnya semacam itu saja. Dan itu menurut Allah tidak sulit, ya. Itu yang sulit kan menurut pemikiran sampean, nggak masuk akal toh macam itu. Oleh karena itu inilah cerita-cerita saya bahwa mungkin pemahaman sampean terhadap suatu agama bahkan sampai
asumsikan seolah-olah kiamat ini tidak akan terjadi. Kejadiannya ya semacam kejadian alam biasa, ada bencana, kemudian umat manusia tinggal sedikit, kemudian hidup beranak, berkembang biak dan menjadi banyak lagi semacam itu. Yakinlah, menurut Al-Quran, saya sangat yakini kiamat ini benar-benar akan terjadi. Saya sangat meyakini hal itu, ya. Kemudian kalau menurut saya ya pemahaman kiamat ini ada dua golongan menurut saya. Yang pertama golongan yang tidak percaya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua ini terlalu percaya ya. Sehingga akhirnya membayangkan seolah-olah kiamat seperti yang mereka gambarkan macam itu. Memang seperti ya saya ceritakan tadi Nabi Uzair semacam itu, memang kalau menurut Allah kiamat ya semacam itu ya. Pada waktu layah-layah itu si Uzair itu sambil bertanya dalam hati ya, ini pertanyaan seperti ini, bagaimana katanya nanti dunia ini kiamat, bagaimana cara mengkiamatkannya dan membangkitkannya seperti apa? Orang sudah mati kok dibangkitkan kembali. Ini kan seperti tidak masuk akal. Sebab apa? Tulang belulangnya sudah hancur menjadi tanah misalkan. Lalu bagaimana bisa membentuk menjadi manusia utuh lagi, dan itu langsung saja ya, tidak melalui proses semacam itu ya. Tentu hal itulah yang dijawab oleh Allah sesudahnya, bahwa cara Allah membangkitkan sampai ya seperti itu ya, tidak ada sulitnya menurut Allah macam, walaupun itu tidak masuk akal pada pemikiran sampean itu loh bro ya. Termasuk yang saya katakan ini, bahwa hari kiamat itu akan la raiba ya, akan pasti terjadi, entah kapan itu. Tapi yang jelas kalau menurut saya ya, mudah-mudahan dengan hitungan yang saya saya narasikan kemarin itu tidak lama lagi semacam itu ya, karena tanda-tanda alam bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bahwa jika Arab sudah menghijau kembali, kemudian Danau Tigris menyusul semacam itu, kemudian gunung-gunung di Mekah ini sudah berlubang-lubang, kemudian ada Ka'bah tertutup bayangan macam itu, kemudian budak melahirkan tuanya semacam itu, dan lain-lain ya, yang mengarah pada tanda-tanda alam ini benar-benar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Oleh karena itu, yakinlah seperti yang dipaparkan dalam hadis, bahwa tanda-tanda saat ini sudah benar-benar nyata ya. Oleh karena itu, saya hanya saran saja terhadap sampean-sampean, kembalilah ke jalan Allah. Sekali lagi, kembalilah ke jalan Allah sebelum semuanya terlambat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.